Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia sudah menjadi hal yang wajar bagi kita untuk memperhatikan kebersihan badan. Mungkin di antara kita ada yang mandi sekali sehari, 2 kali sehari, bahkan sampai 3 kali sehari. Ditambah lagi kita sebagai seorang muslim, kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dan tentu seorang tatkala ingin melaksanakan sholat 5 waktu, hendaknya ia berwudu. Maka minimal kita selain mandi ditambah wudu minimal 5 kali sehari, membersihkan anggota badan. Maka sudah menjadi hal yang wajar apabila kita membersihkan badan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjaga kebersihan hati kita atau kebersihan jiwa kita? Sebagaimana kita membersihkan kebersihan atau memperhatikan kebersihan badan kita? Bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Bukankah di antara doa yang Nabi SAW ajarkan adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku dan sucilah jiwaku tersebut. Anta khairu man zakkaha, dan engkau sebaik-baik yang mampu mensucikan jiwa tersebut. Anta waliyuha wa maulaha, engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa, karena engkau yang mengatur jiwa tersebut dan engkau yang memiliki jiwa tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hati kita, jiwa kita adalah milik Allah. Maka Allah pula yang mengatur jiwa kita tersebut. Maka di antara doa Nabi SAW adalah agar Allah Azza wa Jalla mengatur jiwa kita dan membersihkan hati kita. Maka bersihkanlah hati kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena di antara keutamaan hati yang bersih adalah surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum ka'afidatil thair, atau mithlu afidatil thair. Akan masuk ke dalam surga sekelompok kaum yang hati mereka seperti hati burung. Afidatuhum ka'afidatil thair. Hati mereka seperti hati burung, yaitu kata para ulama maksudnya adalah karena takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tafsiran pertama. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah karena mereka bertawakal seperti tawakalnya burung. Dan sebagian ulama yang lainnya, dan ini adalah pendapat yang kuat, yaitu maksud dari hal tersebut adalah karena bersihnya hati tersebut. Itu Rasulullah SAW umpamakan dengan hati burung karena bersihnya hati tersebut. Bersih dari hasad, dari dendam, dari sombong, dan dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya keutamaan hati yang bersih sangatlah banyak. Di antara keutamaan seorang memiliki hati yang bersih adalah hadis yang masyhur, yang sering kita dengar, yaitu tatkala seorang sahabat sedang berkumpul di majlis bersama Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun berkata kepada para sahabat, yadkhulul jannah, atau yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang seorang laki-laki yang termasuk penghuni surga. Maka keluarlah seorang yang baru keluar dan baru menyelesaikan wudunya. Jenggotnya masih basah dari wudu, bekas wudu. Kemudian
Besoknya Nabi SAW pun mengulangi perkataan tersebut. Yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan datang sebentar lagi seorang laki-laki yang termasuk penghuni surga. Maka para sahabat pun menunggu. Ternyata orang tersebut lagi yang kemarin muncul. Kemudian hari ketiga pun sama. Kata Nabi SAW, Yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan datang seorang dari kalian laki-laki penghuni surga. Maka ternyata sama orang yang sama yang muncul. Maka Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang mulia, beliau pun penasaran apa amalan orang tersebut. Maka Abdullah bin Amr bin As pun minta izin kepada orang tersebut, mendatangi orang tersebut dan minta izin. Wahai saudaraku, sesungguhnya aku sedang ada masalah dengan orang tuaku. Maka izinkanlah aku untuk bermalam denganmu selama 3 hari. Maka kata orang tersebut, silahkan. Aku izinkan kau bermalam di rumahku selama 3 hari. Kemudian setelah bermalam 3 hari Abdullah bin Amr bin As, maka ia pun tidak menemui amalan spesial pada orang tersebut yang divonis oleh Nabi SAW termasuk penghuni surga. Maka setelah selesai 3 hari, karena waktu bertamu memang tidak boleh lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari maka harus minta izin. Maka setelah berlalu 3 hari dan Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan amalan spesial yang dimiliki orang tersebut, maka ia pun terus terang-terangan, wahai fulan, sesungguhnya aku tidak ada masalah dengan kedua orang tuaku. Hanya saja aku mendengar bahwasanya Nabi SAW mengucapkan bahwasanya engkau termasuk penghuni surga selama 3 kali, 3 hari berturut-turut. Nabi SAW mengulangi perkataan bahwasanya engkau adalah penghuni surga selama 3 kali. Dan aku tidak menemukan amalan spesial pada dirimu, kata Abdullah bin Amr. Kemudian orang tersebut pun mengatakan, aku seperti yang kau lihat. Yaitu sholat malamnya biasa-biasa saja, saumnya pun tidak saum sunnah. Namun illa anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin wal ahsuduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Itu tatkala Abdullah bin Amr bin As sudah berputus asa tidak mendapatkan keutamaan karena Abdullah bin Amr bin As menginap tersebut ingin mengetahui amalan apa yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Ketika Abdullah bin Amr bin As ingin pulang, berbalik badan ingin menuju Masjid Nabawi, maka ia pun dipanggil. Illa anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin. Hanya saja aku tidak memiliki, dalam jiwaku aku tidak memiliki rasa dendam kepada kaum muslimin. Wal ahsuduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Dan aku tidak pernah hasad kepada orang lain terhadap apa yang Allah berikan kepadanya dari nikmat. Maka inilah yang menyebabkan orang tersebut bisa mendapatkan vonis dari Nabi SAW. Yaitu pengakuan bahwasanya ia termasuk penghuni surga. Dan inilah yang tidak didapati oleh setiap orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu memiliki hati yang bersih tersebut. Yaitu hati di mana ia bersih dari perasaan dendam, perasaan benci, perasaan jengkel, perasaan hasad. Dan ini tidak diketahui oleh Abdullah bin Amr bin As. Karena amalan tersebut adalah letaknya di hati. Secara zahir mungkin ia tidak nampak. Namun ternyata orang tersebut memiliki hati yang bersih. Dan ia mengamalkan setiap malam, ia hilangkan perasaan-perasaan benci, perasaan dendam, perasaan hasad kepada orang-orang. Maka ini adalah hadis yang sering kita dengar. Kemudian di antara keutamaan orang yang memiliki hati yang bersih adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Kemudian sebagaimana sabda Nabi SAW pula, di antara keutamaan hati yang bersih, kata Nabi SAW, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila
qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang paras-paras kalian dan jasad-jasad kalian, fisik-fisik kalian. Namun Allah hanya memandang hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Maka hati sangat penting untuk diperhatikan agar kita bersihkan. Karena ini menunjukkan bahwasanya hati yang bersih adalah termasuk ciri-ciri penghuni surga. Sebagaimana hadis yang lainnya yang menunjukkan secara terang-terangan bahwasanya seorang penghuni surga adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayun nas khair?" Perhatikan di sini. "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling terbaik, orang yang paling mulia?" Maka kata Nabi SAW, "Kullu mu'minin mahmumil qalb, saduqul lisan." Orang yang terbaik adalah orang yang mahmumul qalb. Mahmumul qalb adalah orang yang membersihkan hatinya, yang tidak ada rasa hasad dan rasa dengki kepada orang lain. Tidak ada rasa dendam, rasa curang kepada orang lain. Dan ini sangat susah untuk menjaga hati seperti ini. Saduqul lisan, dan orang yang lisannya jujur. Maka dua perangai ini adalah orang yang terbaik. Orang yang membersihkan hatinya, jauh dari penyakit-penyakit hati, dan juga lisannya pun jujur. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa Allah berikan hati yang bersih, lisan yang jujur, dan ketentraman jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.